Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara semua orang yang hidup berkenan kepadanya. Pagi ini kami mau belajar menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu sekarang untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih untuk jemaat yang sudah hadir, yang masih di jalan pun Tuhan pimpin sertai sampai di tempat ini dengan selamat. Dan kami bisa satukan hati kami, satukan roh kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kuduskan setiap kami masuk dalam hadirat-Mu. Biarlah dengan kekudusan dari Tuhan kami layak di hadirat-Mu untuk bersorak, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengikat, mematahkan, menghancurkan setiap campur tangan kuasa si jahat mencoba menghalangi jalannya ibadah kami pada pagi ini. Kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya kuasa Roh Kuduslah yang bekerja di tengah-tengah kami, mengurapi anak-anak-Mu yang melayani pagi ini. Dan biarlah setiap kami yang hadir diberkati oleh Tuhan dalam ibadah ini. Terima kasih, kami bersyukur. Kami pertaruhkan ibadah kami sepenuhnya dalam tangan kasih-Mu. Kami tabiskan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, salam. Masih kuat berdiri. Kita mau bersorak buat Tuhan, kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Kita mau pujikan kiri kananku ada Tuhan. Kalau saya bilang kiri, Bapak Ibu tunjuk kiri kanan ya. Kiri kanan, kalau sekelilingku Bapak Ibu tangannya gini. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku.
Kita punya Tuhan yang sungguh luar biasa, Tuhan yang sangat baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Sungguh Tuhan kita Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sungguh baik. Kita pujikan Tuhan Yesus baik. hadirat Tuhan, kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita pujikan, kurasakan kasih-Mu.
Kami bersyukur buat kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami boleh menyukakan hati Tuhan lewat penyembahan pujian kami. Kami boleh melayani pribadi-Mu secara khusus Tuhan. Kami tahu pagi hari ini hati Tuhan disenangkan. Kami tahu pagi hari ini Tuhan bangga melihat kami jemaat Tuhan Shekinah Glory yang kecil di tempat ini. Engkau dan akan terus mengurapi kami Tuhan. Engkau akan terus melawat kami, menjaga kami, memampukan kami di dalam melalui hari-hari ini Tuhan. Kami bersyukur Kau memakai mengurapi Tuhan anak-anak-Mu yang sudah melayani pagi hari ini. Singer leader Tuhan, musik semua tamborin, Engkau berkati, Engkau urapi, Engkau pakai lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan bejana hati kami untuk Kau isi dengan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Apapun yang Tuhan mau dalam hidup kami belajar taat, kami belajar rendah hati. Tuhan izinkan firman-Mu Tuhan termeterai dalam kehidupan kami. Terima kasih pakai dan urapi hamba-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah dari awal tengah sampai akhirnya. Dan kami sambut firman Tuhan hanya di dalam satu nama, di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, mari saya ajak kita membuka firman Tuhan di dalam Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat 10 sampai ayat 14. Filipi 3 ayat 10 sampai ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperolehnya, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Bapak Ibu, nanti ayat-ayat lain juga kita akan baca, tapi beberapa ayat tadi itu yang menjadi pembuka kita merenungkan firman Tuhan pagi ini. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mendapatkan informasi atau dikasih tahu sesuatu, ya, kemudian karena kita merasa sudah tahu, kemudian kita menyikapinya, yes, aku udah tahu. Cara menyikapinya karena merasa sudah tahu, kemudian tidak menaruh perhatian yang lebih atau perhatian yang serius, sekalipun hal itu Bapak Ibu pernah tahu, itu namanya Bapak Ibu sedang menutup
lebih banyak tahu informasi. Bapak Ibu sedang menutup jalan untuk lebih banyak tahu pengetahuan yang mungkin Bapak Ibu dengar itu belum lengkap, masih kurang. Tapi ketika kalau kita mendengar, kita sudah memvonis lah, sudah mulai menutup diri. Oh, itu aku sudah tahu kok. Itu artinya kita ya karena merasa sudah tahu, kemudian kita tidak ingin tahu lebih lagi. Padahal sebenarnya Bapak Ibu, sekalipun informasi itu Bapak Ibu sudah tahu, Bapak Ibu harus lebih lagi menelusuri, mencari tahu apakah benar begitu. Misalnya Bapak Ibu datang beribadah seperti ini, kadang firman Tuhan yang Bapak Ibu dengar bisa disampaikan berulang oleh saya sendiri, atau bisa disampaikan hamba Tuhan yang lain yang saya undang menyampaikan berkat firman kepada jemaat Tuhan di sini. Kadang firman yang sama. Tetap Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalipun itu sama, tapi rema yang Bapak Ibu dan saya terima, itu bisa ditutup pintunya. Makanya suara di bawah lebih kencang. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Baik saya yang menyampaikan atau ada hamba Tuhan lain yang menyampaikan di sini, ayat yang sama bisa saja pembahasannya berbeda. Bukan konteksnya yang salah, tapi rema yang disampaikan dalam ayat itu, minggu lalu atau 2 minggu lalu saya dengar itu rema buat saya seperti hari ini dapatnya dari hamba Tuhan ini begini lagi. Artinya bahwa Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, memang kita ini apalagi situasi sekarang, dunia informasi begitu cepat, Bapak Ibu harus membuka diri untuk hal itu. Jadi kita datang beribadah, kita harus terus punya keinginan untuk belajar, punya keinginan untuk tahu, untuk mencari hal-hal baru. Apa yang firman Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita setiap hari, tujuannya hanya satu, supaya Bapak Ibu dan saya itu terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita lihat Rasul Paulus ini, pasal 3 ayat-ayat awalnya, Bapak Ibu perhatikan begitu. Rasul Paulus, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dia sebelum mengenal Kristus, dia merasa orang paling hebat. Sebelum mengenal Kristus, dia merasa dia orang yang paling tahu. Dia mengerti Taurat dengan teliti, dia tahu semuanya. Sehingga kalau di ayat awal Bapak Ibu perhatikan, firman Tuhan katakan bahwa Paulus merasa dia orang paling benar, dia paling tahu Taurat. Sehingga Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus naik ke surga dan murid-murid yang dipenuhi Roh Kudus dan mereka akhirnya memberitakan Injil, bukan saja Paulus tapi orang-orang Farisi, ahli Taurat menolak. Dan karena dia merasa dia yang paling benar, maka ketika murid-murid yang dipenuhi Roh Kudus dan memberitakan Injil, justru ditangkap, dianiaya, dan dibunuh. Tapi Bapak Ibu, setelah itu, Paulus sebelum dia mengenal Kristus seperti itu, tapi setelah dia mengenal Kristus, kita lihat. Saya loncat ke ayat depan dulu. Ayat 7, pasal 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap
Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu, ini loh, sebelum Paulus mengenal Kristus, dia merasa dia ahli Taurat. Kalau bicara soal Taurat, dia paling tahu. Jadi ketika murid-murid dipenuhi Roh Kudus dan mereka memberitakan Injil, bagi dia ini sesat, bagi dia ini salah. Kemudian orang-orang yang di dalam tanda kutip dia bilang salah, itu ditangkap, diadili. Termasuk Stefanus, itu dilempari batu sampai mati. Paulus ada di situ dan dia tahu. Stefanus dilempari batu rame-rame sampai mati. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu lihat bagaimana Paulus ditangkap oleh Tuhan. Setelah dia ditangkap oleh Tuhan, kemudian dia mengerti, dia tahu. Karena waktu dia ditangkap Tuhan, dia berbantah-bantah dengan Tuhan. Dalam perjalanan ke Damsyik untuk menganiaya jemaat Tuhan, Tuhan menyatakan dirinya kepada Saulus waktu belum bertobat, namanya Saulus. Dan dia terus, waktu Tuhan Yesus berbicara kepadanya, kenapa kamu menganiaya aku? Siapa kamu? Tuhan? Tuhan Yesus bilang, ya aku Tuhan. Dari perjumpaan itu Bapak Ibu, Paulus akhirnya mengenal Kristus secara benar. Tadinya dia merasa dia paling benar, padahal yang dianiaya jemaat loh. Yang dianiaya jemaat, yang dilempari batu sampai mati Stefanus. Tapi Tuhan Yesus bilang, yang kamu aniaya sama saja kamu menganiaya aku, karena mereka adalah tubuhku. Jemaat adalah tubuh Kristus. Kristus sebagai kepalanya. Sehingga begitu Tuhan Yesus bicara kepada Paulus, sejak perjumpaan itu Bapak Ibu, dia dilayani oleh Ananias. Dia buta 3 hari dilayani. Kemudian dia yang tadinya beranggapan paling tahu, dia mulai belajar, ingin tahu. Siapa sih mau ketemu aku, ngomong seperti itu. Dia mulai belajar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah dia tahu, Alkitab katakan dia anggap ternyata dia orang paling rugi. Apa yang dia tahu selama ini, Paulus katakan itu semua sampah di hadapan Tuhan. Pengetahuan yang dia miliki tentang Taurat setelah berjumpa dengan Kristus, Paulus katakan ini semua sampah, karena dia berjumpa dengan kebenaran yang sejati. Yang tadinya dia merasa bahwa dia ahli Taurat, dia paling mengerti, dia yang mengajar. Orang lain yang mengajar di luar Taurat dianggap itu salah. Tetapi ketika perjumpaannya dengan Kristus, ayat 7 dan 8, dia merasa bahwa apa yang dulu dia merasa itu berharga, apa yang dulu dia rasa itu hal yang mendatangkan keuntungan besar. Tapi sejak perjumpaannya dengan Kristus, Paulus katakan bahwa itu semua sampah. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, makanya kalau kita datang ke gereja, kita itu selalu bersikap begini. Hidup saya ini bejana yang selalu mau diisi oleh firman. Kita harus menjadikan hidup kita ini sebuah bejana yang selalu diisi oleh firman.
Kalau kita bersikap seperti itu, kita datang beribadah, kita akan siap menerima firman Tuhan. Firman Tuhannya tentang apa? Ya diterima. Mengajar tentang apa? Kita terima. Kita pulang dan kita lakukan. Kita datang mendengar firman, kita tidak berbantah-bantah dengan firman Tuhan yang kita dengar. Tapi kita mau, Tuhan terima kasih untuk firman. Saya mau jadi pelaku firman. Kita pulang dengan sikap hati seperti itu. Jangan ketika kita datang kita dengar firman, loh itu yang dibahas aku seru. Kemudian kita tidak menaruh perhatian yang serius terhadap firman. Jangan begitu. Anak-anak muda, kalau dituturi orang tua, jangan omongannya belum selesai dipotong. Begitu ya anak muda. Anak muda ini kalau dituturi orang tuanya belum ngomong selesai, dia sudah lebih banyak ngomongnya. Kata orang tuanya baru satu kalimat, dia bisa sampai beberapa kalimat. Apa yang diomongkan orang tua sebenarnya belum dipahami dengan baik, tapi merasa sudah paham, dan orang tua waktu omong dipotong. Belajar biasa mendengar dulu. Ketika kita mendengar sesuatu, dengar dulu sampai tuntas. Maunya apa? Supaya tidak menimbulkan konflik. Orang tua ngomong, anak motong-motong, ya orang tua merasa saya orang tua kok gak didengarkan, kan akhirnya marah. Jadi ada totok kromonya, biarpun tahu ya didengarkan dulu. Jangan kita berlaku seolah-olah sudah tahu semuanya, tetapi kita belajar untuk tahu, kita belajar untuk apa yang firman Tuhan ajar. Baik, mari kita lanjut. Ayat 8 tadi yang kita baca, 7 dan 8, Paulus katakan begini, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Paulus yang tadinya mendirikan kebenaran sendiri, kebenaran yang dia dapatkan dari mempelajari Taurat. Kristus adalah penggenapan Taurat. Jadi ketika dia berpatokan kepada Taurat, tapi tidak membuka diri untuk tahu yang lain, ya sudah, dia menganggap bahwa Taurat yang selama ini dia lakukan itu yang benar dan dilakukan. Ya, tapi tidak salah. Tetapi Alkitab katakan bahwa Kristus datang untuk menggenapkan Taurat. Nah, dari situlah dia membuka diri dan akhirnya dia tahu bahwa oh, ternyata yang aku tahu ini baru sebagian kecil. Ketika dia membuka diri untuk tahu apa yang firman Tuhan ajarkan. Kita lihat ayat 10. Ayat 10. Setelah pengenalan Paulus terhadap Kristus, dia mengenal Kristus. Ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Setelah Paulus mengenal Kristus, maka yang dia kehendaki di dalam hidupnya, ayat 10, dia terus belajar untuk mengenal Kristus.
Dia terus belajar untuk mengenal Kristus, belajar untuk mengetahui Kristus bangkit, kuasa kebangkitannya seperti apa. Dia mulai belajar, membuka diri dan terus belajar. Dan Bapak Ibu perhatikan di ayat ini bahwa akhirnya Paulus benar-benar membuktikan ayat ini bahwa dia membangun persekutuannya dengan Kristus sampai akhir hidupnya. Dia menjadi martir bagi Tuhan, mati di dalam memberitakan Injil. Tadinya nggak tahu Bapak Ibu, tapi dia belajar untuk tahu. Dia ingin tahu siapa Yesus yang kok murid-murid begitu gigih memberitakan Injil. Kenapa mereka sampai di penjara tetap bersemangat? Dia belajar ingin tahu. Dan itu terus dia belajar ingin tahu. Dan setelah dia tahu, Alkitab katakan dia rela menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Karyanya, Paulus dalam karyanya luar biasa Bapak Ibu. Dia memberitakan Injil tanpa mengenal lelah, membuka pos-pos pelayanan, membuka jemaat-jemaat baru, sidang baru. Dia membuka, menetapkan diakan di situ, buka lagi, menetapkan orang. Dia membuka ladang-ladang pelayanan lebih luas setelah mengenal Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kaitannya dengan Bapak Ibu hari ini kita mendengar firman Tuhan seperti ini? Kalau Paulus kehendaki seperti itu Paulus. Kalau ini Bapak Ibu juga harus begitu, ya memang harus begitu. Bapak Ibu dan saya harus belajar untuk mengenal Kristus dengan benar. Karena pengenalan kita kepada Kristus dengan benar, saya percaya Bapak Ibu akan menjadi anak Tuhan yang kokoh, kuat di dalam Tuhan. Kalau tidak kuat, gampang bleset, gampang meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi kalau saudara dan saya sudah mengenal Kristus dengan baik, saya percaya resiko, tantangan, masalah seperti apapun, Bapak Ibu akan tetap memilih. Aku memilih bergantung kepada Kristus. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu ya. Saya senang Bapak Ibu sekarang mengenal Kristus dan sekarang hidup bersekutu seperti ini, senang ya. Senang lagi. Kita tidak boleh berpuas diri untuk itu. Tapi kita juga harus punya hati kasih, punya beban. Kita harus berdoa untuk orang lain supaya mereka yang belum mengenal Kristus akhirnya mengenal Kristus. Mereka yang belum percaya Tuhan Yesus, Bapak Ibu harus punya hati berdoa untuk mereka supaya kemurahan Tuhan turun. Tuhan menyatakan pribadinya kepada mereka dan menyelamatkan mereka. Dan kita tidak ingin masuk surga sendiri. Kita perlu bawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Ya. Saya kemarin sampaikan bahwa Bapak Ibu di ibadah rumah tangga kemarin, saya bilang mari kita mulai memperbaiki sikap hati kita di hadapan Tuhan ketika kita datang beribadah. Kalau kita memperbaiki sikap hati kita di hadapan Tuhan, kita datang beribadah, maka Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang lebih besar di dalam kehidupan kita. Ya, tahun ini saya tidak setuju dengan pendapat umumnya bahwa ini tahun gelap. Saya tidak percaya itu, karena saya punya Tuhan yang dahsyat, Bapak Ibu punya Tuhan yang luar biasa. Kita harus melihat dengan mata iman ke depan bahwa ini tahun Tuhan menyatakan kuasanya luar biasa di dalam Bapak Ibu, di dalam gereja Tuhan, di dalam bangsa ini. Tuhan menyatakan kuasanya yang luar biasa. Orang lain yang tidak mengenal Kristus
Biar saja mereka mengatakan ini tahun susah, ini tahun gelap, tapi Bapak Ibu tidak boleh ikut mengatakan itu dan menyetujui itu. Tapi kita harus berkata, tahun di mana Tuhan akan menyatakan kuasanya yang dahsyat dalam hidupku. Begitu. Saya sampaikan kemarin bahwa di awal tahun ini Tuhan sudah kirim jiwa loh Bapak Ibu. Ada jiwa-jiwa yang Tuhan kirim. Saya kemarin sama istri saya di jalan, saya bilang begini. Selama ini kan kalau saya buat laporan ke majelis pusat, itu cuma kira-kira saja. Kira-kira tahun ini ada laporannya begini. Sepanjang 1 tahun ini berapa jiwa yang dikenalkan kepada Kristus? Ada berapa jiwa yang akhirnya membuka hati dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Ada berapa jiwa yang akhirnya mengambil keputusan ikut Tuhan Yesus? Ada berapa jiwa yang sampai akhirnya dia menjadi pengikut Kristus yang setia? Itu laporannya seperti itu. Nah selama ini saya cuma buat kira-kira berapa orang begitu. Tapi kemarin saya bilang sama istri saya harus buat catatan. Kita bimbing orang kenal Tuhan Yesus berapa, yang buka hati terima Tuhan Yesus berapa, yang sampai ambil tindakan sampai ikut Tuhan dibaptis berapa. Kita harus buat catatan. Saya ngomong sama istri saya seperti itu. Ya mungkin itu juga sebagai evaluasi buat pekerjaan Tuhan di sini. Tapi saya melihat di awal tahun ini sudah ada beberapa jiwa yang Tuhan kirim. Ya, ini Mas Dani terima kasih sudah bawa 1 jiwa datang dan sedang belajar sekarang. Sudah pertemuan pertama minggu lalu sudah saya mulai ngajar. Kemudian murid saya ada 3 orang. Kemarin di Natal itu ada murid saya 2 yang bilang, Pak Reson saya mau jadi orang Kristen saja. Murid. Terus saya bilang jangan, karena ini di sekolah. Kalau kamu tiba-tiba pindah jadi orang Kristen dan ikut pelajaran di kelas saya, di sekolah ini pasti ramai gitu. Ya sudah, saya anggap itu omongan anak-anak dan saya tidak menanggapi serius. Tapi memang beberapa hari yang lalu anak-anak selalu bilang begini, saya kan dipanggil di sekolah papi, itu anak itu loh mau jadi orang Kristen. Saya bilang tapi kemarin Natal di sekolah, hari Jumat Natal di sekolah, dia terang-terangan datang di ruangan saya. Di sekolah kami sudah dikasih ruangan sendiri untuk ruang ibadah sekaligus ruang belajar. Dia bilang dia mau jadi orang Kristen. Harus bagaimana Pak saya jadi orang Kristen? Terus saya tertawa, saya bilang tidak semudah itu kamu jadi orang Kristen. Orang tuamu harus setuju dulu. Kemudian di sekolah ini kamu sudah siap kalau nanti kamu jadi orang Kristen, nanti dikucilkan guru, kucilkan teman, kamu sudah siap Pak? Ya paling nanti aku dimarahi dulu. Saya bilang lah ya itu kamu siap, kalau belum siap ya sudah, kamu ikut saja dulu. Nanti setelah kamu mungkin SMA, kamu boleh ambil langkah untuk ikut Tuhan Yesus. Kemarin saya hari apa ya? Hari Rabu saya mendoakan iparnya Mbak Ria, namanya Mas Kastiman itu. Pokoknya gak mau, pokoknya sama Tuhan Yesus itu gak mau sungguh. Ya gak apa-apa, kita selama ini menabur kasih saja Bapak Ibu. Sampai kemarin Rabu tuh, Minggu tuh sebenarnya Mbak Ria telepon saya itu, aduh sudah mau berangkat. Saya bilang larikan ke rumah sakit, ke UGD biar ditangani dulu. Jadi dilarikan ke rumah sakit. Saya waktu itu berdoa begini, Tuhan jangan mati dulu. Sampai saya datang, saya harus beritakan Injil sama dia. Selama ini dia nolak, tapi kali ini jangan diambil dulu. Saya biar datang, saya ngomong tentang keselamatan, kepastian keselamatan dalam Yesus.
Saya bilang begitu sama Tuhan. Sedangkan Senin saya harus ngajar temannya Mas Dani, Selasa saya harus doakan seseorang yang perusahaannya lagi mengalami masalah. Jadi Rabu baru saya bisa ke sana. Hari Tuhan baik Bapak Ibu. Hari Rabu itu saya ke sana. Ya, dia sebenarnya sungkan saya datang. Aduh, kok repot kesini. Saya cuma bilang begini, ini karena bukti cinta, makanya kita datang. Ayo berdoa dan cepat waras dan mulih, saya bilang begitu. Ya puji Tuhan Bapak Ibu. Waktu saya tawarkan mau percaya Tuhan Yesus apa enggak. Kalau enggak percaya ya sudah, saya tak pulang. Percaya ayo saya doakan, saya bilang gitu. Jadi saya menjelaskan soal Tuhan Yesus, dia akhirnya percaya. Ya sudah, puji Tuhan Bapak Ibu. Jadi saya doakan dia terima Tuhan Yesus, dan tetangga di ruangan sebelahnya juga ada orang yang sakit, dan kami diberikan kesempatan mendoakan, dan puji Tuhan, Tuhan benar-benar buat mujizat. Mas Kastiman juga sudah sembuh dan pulang. Sekarang kemarin di WA istrinya sudah sehat, puji Tuhan. Tetangga sebelahnya juga sudah sehat dan pulang. Karena waktu kami ke sana itu sakit DB mulai masuk sampai kami datang rebut trombositnya terus turun. Tapi Tuhan Yesus dahsyat Bapak Ibu. Waktu kami berdoa dan pulang dan di rumah didoakan terus. Hari Jumat kemarin sudah diizinkan dokter pulang. Ada sebuah kesaksian yang saya dengar baik ya Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu jadi anak Tuhan itu harus benar-benar mencerminkan Kristus di dalam hidup kita. Dia bilang begini, waktu saya doakan itu ya, selesai dia bilang begini, orang Kristen itu ya kalau mengamalkan ajarannya itu sungguh gitu, beda sama saya, sama teman-teman saya. Kalau ngomongnya api-api, tapi dalam prakteknya nggak begitu. Saya mau ngomong apa, saya cuma oh ya gitu aja. Karena kita tidak sedang membahas itu, kita sedang berdoa buat orang sakit. Itu Tuhan Yesus dan dahsyat. Jadi beberapa hari ini Tuhan sudah kirim beberapa jiwa. Saya tahu Bapak Ibu juga sedang menghadapi pergumulan, masalahnya ya macam-macam. Tetapi kita tidak bisa bilang bahwa ini tahun berat, ini tahun sulit, ini tahun gelap. Tapi kita harus berkata, aku punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Namanya Tuhan Yesus, dia akan menolong hidupku. Itu akan membuat semangat Bapak Ibu bangkit. Itu akan membuat Bapak Ibu menjadi kuat, sekalipun memang yang dihadapi itu berat dan kita mungkin berkata nggak berdaya, merasa tidak berdaya. Tapi ketika kita berkata seperti itu bahwa punya Allah yang dahsyat dan luar biasa, dia akan memampukan Bapak Ibu untuk menjalani hidup yang masih Tuhan anugerahkan kepada kita. Ya, ayat 13. Ayat 13 Paulus bilang begini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Ini yang kulakukan. Nah, ini yang Bapak Ibu dan saya harus perhatikan dan kita mulai menerapkan dalam kehidupan kita. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yang harus Paulus lakukan dan juga menjadi bagian kita pada pagi hari ini yang harus kita lakukan. Firman Tuhan katakan, ayo Bapak Ibu, mari kita lupakan apa yang telah di belakang kita. Kegagalan, masalah yang sudah lewat, sudah, jangan dibahas lagi. Dosa yang kita lakukan sudah lewat, sudah,
jangan dibahas lagi. Alkitab katakan lupakan apa yang sudah lewat. Tetapi mari kita berdiri dan mengarahkan pandangan kita ke depan. Mari kita mengarahkan pandangan kita kepada ke depan. Apa yang ada di depan kita? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang Bapak Ibu rencanakan hari ini ke depan? Tentang keluarga, tentang studi anak-anak, tentang masa depan. Apa itu? Kita harus mulai melihatnya ke depan. Yang ke belakang sudah gagal, sudah jangan itu dibahas lagi. Tapi kita bersiap dari sini ke depan ini harus bagaimana. Alkitab katakan mari kita mengarahkan pandangan kita ke depan. Sebagai anak Tuhan, Bapak Ibu, sebagai anak Tuhan, ayat 14, mari kita berlari pada tujuan yang Tuhan mau saudara dan saya kerjakan, yaitu panggilan sorgawi dari Tuhan untuk saudara dan saya. Saya baru tadi pagi ini terpikirkan dan saya renungkan baik-baik firman Tuhan. Ternyata Bapak Ibu, kita berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Saya pikir hadiah apa ya? Setelah saya baca dan pelajari baik-baik, ternyata dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berlari kepada tujuan. Tujuan apa? Tujuan hidup kita hari ini apa? Bapak Ibu dan saya hidup. Ketika tujuan hidup yang benar saudara dan saya lakukan sebagai anak Tuhan di dalam Kristus, kebenaran yang Bapak Ibu lakukan itu, firman Tuhan katakan, itulah sebuah panggilan dan itu hadiah buat Bapak Ibu dan saya. Saudara dan saya di dalam Tuhan Yesus, mari Tuhan sudah panggil saudara jadi milik Kristus. Maka mari kita berlari di dalam Kristus, maju di dalam Kristus, lakukan apa yang menjadi tujuan Allah di dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak cukup Bapak Ibu hanya saya jadi orang Kristen, minggu ke gereja, selesai. Tidak. Ada banyak hal saudara dan saya harus lakukan. Alkitab katakan Tuhan memanggil saudara dan saya menjadi miliknya. Tapi Bapak Ibu dan saya juga harus mengambil bagian di dalam apa yang menjadi proyek besarnya Tuhan atas bangsa ini, atas dunia ini. Apa yang sudah Bapak Ibu tahu, mari itu kita lakukan. Yang belum tahu, mari belajar dan sampai tahu dan kita lakukan. Saya ini janji-janji kepada Bapak Ibu untuk buka kelas, dan ini saya mau segera materinya saya siapkan. Bapak Ibu, saya kelasnya tidak bisa besar, atau memang nanti dibuka hanya bapak-bapak sendiri atau ibu-ibu sendiri, karena kalau digabung agak susah. Kenapa? Saya sedang memikirkan kalau bapak ibu dua-duanya sekolah sama-sama, belajar sama-sama, sing ngurus di rumah siapa? Kalau punya anak bagaimana? Saya sedang berpikir begitu. Jadi mungkin segera saya siapkan materinya, kemudian bisa mungkin kelasnya nggak kelas besar, mungkin 6 orang sampai 8 orang mungkin begitu, tapi 2. Jadi tidak pasangan suami istri. Kalau memang dua-duanya bisa ikut bareng, kemudian tidak ribet, ya nggak apa-apa. Tapi saya melihat kayak Mas Edi, ada Jason, kan harus salah satu. Kemudian Mas Oni misalnya, Nathan ini kan sekolah, harus bagaimana, PR bagaimana, ya tidak bisa berdua, harus gantian, ya. Tetapi saya berharap kita mau belajar sekarang, karena saya mulai berpikir ke depan. Awal tahun Tuhan sudah kirim jiwa beberapa, ini yang harus mendewasakan siapa? Kalau saya sendiri jelas waktu tidak cukup, saya harus
mengajar Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa mengambil alih, bisa menggantikan saya. Mungkin kalau ada jiwa baru, tugasmu nangani ini sampai matang gitu. Jadi materinya saya ajarin, jadi nanti ngajarin dia seperti ini gitu. Mungkin saya akan berpikir memilih cara seperti itu. Jadi kalau ada kendala bilang sama saya, misalnya ngajar tapi kok ada masalah, ya tidak apa, kita share, kita akan bagi-bagi pengalaman mengajar misalnya begitu. Jadi saya sedang berpikir begitu. Ada jiwa baru, bisa si A yang membimbing, si B yang membimbing. Nah, si A, si B yang membimbing ini harus dikasih arahan dulu, minimal kelas pemuritan sehingga bisa membantu. Karena saya berpikir ke depan bahwa kita ini ketinggalan banyak loh Bapak Ibu. Kita jadi anak Tuhan, tapi kita masih santai-santai dengan Tuhan, tidak begitu serius. Orang di luar Kristus begitu ketemu Tuhan, wih, larinya kenceng loh. Rasa ingin tahu, belajar itu, waduh, siang malam harus belajar. Nah, kita yang sudah jadi anak Tuhan ini kadang-kadang sudah gini loh, ya wes lah gitu. Ya saya berharap tidak begitu ya. Saya berharap Bapak Ibu, mari yang harus kita lakukan hari ini ke depan, ada tujuan penting yang harus Bapak Ibu dan saya kerjakan. Tuhan sudah manggil saudara dan saya, Tuhan mau pakai jadi alatnya. Nah, bagaimana alatnya ini dipakai kalau alatnya tidak dibekali dulu? Kita ini, saya bilang saya pendeta juga, saya tidak maha tahu. Alkitab ini terlalu luas. Kadang-kadang ada pertanyaan yang saya tidak bisa jawab. Saya bilang, saya tak pelajari lagi. Karena saya tidak bisa membohongi bahwa saya ini maha tahu. Ini kitab Kejadian sampai Wahyu saya tahu semua. Enggak. Saya juga harus belajar, saya harus cari tahu sumbernya, literaturnya. Ini apa sih? Jadi tidak salah menyampaikan. Saya tidak malu kalau ada yang bertanya kemudian saya tidak tahu. Nanti kita cari sama-sama ya jawabannya. Saya juga cari tahu. Nah, kita belajar sama-sama. Jadi saya sendiri tidak merasa saya tahu kemudian saya mau menjadi guru, tidak. Tapi kita sama-sama belajar. Mari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita terus maju di dalam Tuhan. Setidaknya kalau Tuhan kirim jiwa baru, saya berharap jemaat ini satu persatu bisa jadi mentor, bisa membimbing orang. Jangan, aku gak perlu, aku kan sama Pak Pendito, aku kan, ya bisa saja ke saya. Tapi setidaknya kalau pertama ketemu ya mesti ya ngomong tinggi-tinggi lah, masa gak ngomong belas. Kita harus bisa menjadi alat Tuhan di tangan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus sebelum mengenal Kristus, dia merasa dirinya paling benar. Tapi setelah dia mengenal Kristus, dia mengenal kebenaran. Dia tahu bahwa semua ini harus dia rubah. Dia harus belajar seperti apa yang Tuhan mau. Dan dalam hidupnya, puji Tuhan, dia setelah mengenal Kristus dengan baik, dia membaktikan hidupnya untuk Tuhan sampai akhir hidupnya. Saya berharap firman Tuhan pagi ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdiri. Terima kasih Tuhan. Kami beribadah dan terus belajar karena memang kami tidak tahu semua firman. Kami harus terus belajar, meneliti, dan terus mengandalkan Engkau supaya kami mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup kami. Ini bejana hati kami. Kami haus dan lapar. Kami ingin terus diisi firman. Paulus menjadi teladan bagi kami.
dia yang merasa paling tahu. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Kristus, dia merasa bahwa apa yang dia tahu selama ini itu tidak ada apa-apanya. Ketika dia bertemu dengan Kristus, kebenaran yang sejati. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau belajar. Tuhan, ajar saya supaya saya mengenal kebenaran dan kita bisa mengajar kepada orang lain. Pagi ini Tuhan, kami berdoa supaya kami tidak bertahan dalam kesalahan kami. Karena Alkitab katakan pada pagi hari ini itu sampah dan harus dibuang jauh-jauh dari kehidupan kami. Sampah yang sudah kami buang, kami tidak perlu mengingat-ingat kembali. Tapi kami mengarahkan pandangan kami ke depan kepada tujuan ilahi Allah bagi kami. Apa yang harus kami kerjakan, kerjakan itu dalam hidup kami sampai kami mencapai garis akhir, sampai finish kami menerima hadiah, yaitu mahkota dari Tuhan. Terima kasih. Kami menghadapi masalah, tapi bukan kami sendiri yang menghadapi masalah. Ada banyak orang juga menghadapi masalah. Bedanya kami punya Tuhan Yesus, Allah yang berkuasa, yang selalu ada dan menolong kami ketika kami menghadapi masalah. Bedanya kami punya Roh Kudus yang menuntun kehidupan kami, sehingga dia selalu mengontrol hidup kami, selalu menguatkan kami, selalu menegur kami supaya kami berjalan di dalam terang firman. Bedanya kami punya pengharapan di dalam Engkau, sehingga kami tidak mudah putus asa, tidak mudah kecewa dan meninggalkan Engkau. Tapi kami terus menaruh pengharapan kami kepadamu, terus mengangkat tangan kami ke hadapan-Mu bahwa Tuhan, kami butuh pertolongan. Dan pagi hari ini pertolongan-Mu sudah Kau nyatakan bagi kami. Seluruh jemaat-Mu Tuhan tolong pagi ini dalam nama Yesus, dengan semua masalah yang mereka hadapi. Tetap kami harus mengarahkan pandangan kami ke depan, karena kami percaya dengan kami memandang kepada Kristus, semua diselesaikan oleh Tuhan. Kami pulang dari tempat ini dengan hati gembira, hati sukacita. Bukan saja kami sudah bersekutu, bertemu saudara seiman satu dengan yang lain, tapi kami menerima janji yang hidup, janji yang menguatkan kami, janji yang memberikan jawaban kepada kami, bahwa segala sesuatu yang kami hadapi sudah ditolong oleh Tuhan. Terima kasih, kami terima janji-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tetap berdiri, kita ikrarkan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita akan berikan persembahan. Kita pujikan, Ku selalu memandang. Ku selalu memandang Tuhan.
Puji Tuhan, Tuhan memberkati kembali persembahan yang Bapak Ibu sudah persembahkan untuk Tuhan. Warta gereja, Bapak Ibu, hari ini kubu doa di rumah Bapak Yusak. Ya, nanti Mas Yusak share lagi alamatnya ya, biar bisa memandu Bapak Ibu yang datang. Di rumah Bapak Yusak di daerah Rungkut, pimpin pujian Bapak Daud dan firman Tuhan saya sendiri. Kemudian jadwal pelayanan sepekan Bapak Ibu bisa lihat di jadwal yang ada. Khusus ibadah minggu sekarang, ibadah minggu itu selain ada terima tamu di bawah, tapi ada asar di sini yang akan membantu Bapak Ibu ketika ibadah tempat duduknya penuh, ada yang membantu mengarahkan untuk duduk. Dan mulai minggu depan yang jadi asar itu Ibu Eva. Oke, beberapa doa yang kita doakan. Bapak Ibu, ada jemaat yang sakit. Bapak Hong itu kondisinya sudah drop sekali ya. Jadi sementara ini diinfus di rumah. Bapak Ibu doakan, walaupun ini bukan tanggung jawab kita, ini jemaat sepanjang, tapi karena bertetangga dengan kita terus bawa di dalam doa. Kemudian Bapak Wakimin juga pagi ini sakit, Bapak Ibu doakan. Kemudian ada jiwa-jiwa baru yang perlu doakan. Ada Mbak Firanda, ada Mbak Ajem, ada Bapak Kastiman, juga Ibu Sukarmi. Ini orang-orang yang baru percaya Tuhan Yesus. Bapak Ibu doakan supaya mereka menjadi kuat di dalam Kristus. Kemudian doakan untuk mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, Ibu Hesti dan keluarganya. Jadi ini satu keluarga ini begitu antusias ketika kami doakan. Kalau Ibu Sukarmi ini juga suaminya sudah percaya, dan kemarin kesaksian Bu Ratmi bahwa mereka sudah lupa untuk sholat. Mereka setiap saat berseru padu nama Yesus. Jadi sampai jam-jam sholat sudah lupa. Mereka lebih cenderung masalah apapun berteriak Tuhan Yesus tolong. Ya, jadi ini jiwa-jiwa baru yang Bapak Ibu harus bawa dalam doa. Termasuk murid saya namanya Sasa dan Rara, dibawa di dalam doa karena tidak tahu ini anak-anak ini entah mau ikut Tuhan Yesus karena punya pacar Kristen atau karena memang belum punya pacar. Saya tidak tahu di sekolah punya pacar Kristen, saya tidak tahu. Tapi kenapa mereka begitu ingin jadi orang Kristen ini loh, saya tidak tahu. Jadi apakah karena punya pacar Kristen atau memang mereka mau jadi orang Kristen? Jadi itu bawa dalam doa. Baik. Juga Bapak Ibu doakan Ibu Imelda. Ibu Imelda ini pandemi ini buat usahanya bangkrut sehingga dia harus menjual banyak aset. Bapak Ibu doakan supaya segera terjual. Itu saja, mari Bapak Ibu berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih untuk kehadiran-Mu, terima kasih untuk campur tangan-Mu dalam ibadah kami pagi ini. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami lebih dari cukup. Karena Engkau hadir, maka Engkau akan melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi kami. Dan kami imani Engkau Allah Maha Hadir, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Sekali kami tidak bisa melihat dengan mata jasmani kami, tapi kami melihat karya-Mu yang nyata di tengah-tengah kami. Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami. Firman-Mu kami mau lakukan
lakukan dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan. Dan pagi ini kami berdoa untuk beberapa jemaat yang sakit. Tuhan tolong Bapak Hong, Tuhan tolong Bapak Wagimin yang sakit. Nyatakan kuasa kesembuhan-Mu dalam nama Yesus. Sembuhkan Koko Gideon, Tuhan tolong. Pagi ini kami terus mohon pemulihan-Mu untuk Ibu Ambarita, untuk Ibu Hana Priyati, Ibu Eli Winarsi. Tuhan jamah pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, pulihkan anak Arsam, putranya Ibu Hesti, juga Bapak Kastiman. Tuhan pulihkan sampai total sembuh. Mereka baru percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa supaya kuasa-Mu bekerja, sehingga dia tidak sampai hanya percaya dan menerima Engkau saja, tapi dia mau mengikut Engkau. Nyatakan kuasa-Mu untuk Mbak Ajeng dan Mbak Firanda yang sudah mengambil keputusan ikut Tuhan Yesus. Mereka baru di dalam Kristus, harus banyak belajar. Tuhan tolong supaya mereka bertumbuh menjadi dewasa di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami serahkan semua di dalam tangan kasih-Mu. Ibu Emelda yang harus menjual banyak aset, jual rumah, jual mobil, jual peralatan pabrik, mesin-mesin. Tuhan kirim pembeli dalam nama Yesus, supaya dia bisa menyelesaikan semua tanggungannya karena pertolongan. Kuasa-Mu nyata. Pagi ini kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dengan berbagai persoalan yang dihadapi pagi ini. Kami berdoa, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya kuasa-Mu sudah nyata di tengah-tengah kami. Kami terima dengan iman setiap jawaban daripada Tuhan. Kami pulang dari tempat ini dengan sukacita karena pertolongan-Mu sudah nyata bagi kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu untuk persekutuan kami sesama tubuh Kristus yang sudah hadir. Kami sudah bersekutu bersama di dalam Tuhan. Biarlah persekutuan yang indah ini terus terjalin, terus terbangun, karena Engkau yang menyatukan kami. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami pulang. Kami tetap mohon pimpinan dan penyertaan-Mu, supaya sepanjang kami pulang, sepanjang kami menjalani hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu dan mengikut Engkau, kami boleh terus ada di dalam terang firman-Mu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur, kami peralaskan semua seru doa kami pagi. Kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah kasih persekutuan dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan dan tuntunan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai pagi ini sampai selamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus kembali kedua kali menjemput kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa berkat. Bapa, terima kasih.
Tuhan.